Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dulu ketika jadi panitia kurban menyembelih kambing, maka biasanya ada petugas datang memeriksa hatinya kambing. Apakah hatinya kambing itu ada cacingnya? Ini cacing-cacing yang ada pada hatinya kambing. Nama cacing itu adalah Fasciola hepatica. Anak-anakku, Fasciola hepatica itu adalah anggota dari kingdom Animalia, termasuk dari kelompok Avertebrata, hewan tidak bertulang belakang. Ini termasuk metazoa, bersel banyak. Nah, Fasciola hepatica merupakan anggota dari filum Platyhelminthes atau cacing pipih. Nah, kemarin Bapak sudah menjelaskan Porifera, hewan yang berpori, Coelenterata, hewan yang berongga. Sekarang Bapak akan membahas tentang Platyhelminthes, cacing pipih. Anak-anakku, di dalam materi hari ini yang mengangkat tentang filum Platyhelminthes atau cacing pipih ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri Platyhelminthes. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan klasifikasi pengelompokan dari Platyhelminthes. Nah, bagaimana ciri-ciri dari Platyhelminthes, cacing pipih? Platyhelminthes dari kata platy itu pipih, helminthes cacing, berarti cacing pipih. Bentuk tubuhnya dari Platyhelminthes seperti yang Anda lihat itu adalah pipih. Pipih seperti daun. Tubuhnya simetri bilateral. Apa itu simetri bilateral? Punya bagian depan, belakang, atas, dan bawah. Triploblastik. Tubuhnya terdiri dari 3 lapisan, ektoderma, mesoderma, dan endoderma. Acelomata, tidak ada rongga dalam tubuhnya. Hewan ini alat pencernaannya rongga gastrovaskuler. Di dalam tubuhnya ada rongga. Itu menjadi tempat pencernaan makanan. Ekskresinya, pengeluaran sisa metabolismenya itu menggunakan sel api. Sel api seperti ini, sel api. Kalau menggunakan sel api di sini itu karena adanya rambut-rambut silia seperti api. Itu nanti yang akan menarik dari sisa metabolisme dalam tubuh, ditarik untuk dikeluarkan dari tubuh Platyhelminthes. Sistem sarafnya tangga tali. Kalau kita lihat ini, sistem sarafnya seperti tangga tali, sehingga disebut sistem saraf tangga tali. Ciri selanjutnya, Platyhelminthes ini hidupnya di air tawar. Hidupnya di air tawar atau air laut. Ada yang parasit, menumpang pada makhluk hidup lain, bisa pada hewan atau tumbuhan dan pada manusia. Seperti cacing pita itu pada tubuh manusia, inang perantara juga pada sapi, pada babi. Cacing yang ada pada menumpang pada kambing itu cacing hati, Fasciola hepatica. Cacing itu hidup parasit. Dia menumpang pada makhluk hidup lain, pada inangnya. Dalam tubuhnya ada lapisan kutikula dan punya alat isap seperti ini. Ini alat isapnya ya. Ini alat isapnya. Ini alat isapnya. Ini juga alat isapnya. Ini untuk melekat pada inangnya, melekat pada hati kambing, melekat pada ususnya sapi atau ususnya babi. Nah, di sini hewan ini ciri selanjutnya bersifat hermaprodit. Apa artinya hermaprodit? Punya 2 kelamin. Satu individu punya 2 kelamin, jantan dan betina. Ini seperti cacing Fasciola hepatica pada hatinya kambing. Ini punya testis ini. Nah, ini testis. Apa itu testis? Penghasil sperma. Lalu punya ovum. Ini ovum. Dalam satu individu ya jantan ya betina, menghasilkan sel telur sebagai betina. Ini ovarium, ini testis. Itu satu individu. Tapi kalau kawin itu dengan perkawinan silang dengan individu lain.
tidak bisa kawin dengan sendirinya sendiri, walaupun punya sperma dan punya sel telur. Hewan ini kalau secara generatif, itu kalau generatif. Kalau vegetatif itu dengan membelah diri. Vegetatif tidak memerlukan individu jantan dan individu betina. Itu membelah diri atau juga fragmentasi. Fragmentasi itu pemutusan bagian tubuh ya ini. Ini hewan ini ya. Satu individu ini memecah jadi dua. Nah, membelah jadi dua. Dari satu menjadi dua. Itu secara vegetatif. Nah, ada 3 kelas dari Platy helminthes. 3 kelas. Yang pertama adalah Turbellaria. Ini contohnya planaria, hidup di air tawar. Trematoda ini contohnya Phascola hepatida, tinggal di dalam hatinya kambing. Cestoda, cacing ini tinggal di dalam ususnya sapi dan ususnya babi. Ada dalam hati sapi dan ada dalam hati babi. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan satu persatu kelas yang pertama. Turbellaria. Hewan ini permukaan tubuhnya bersilia. Bersilia itu berambut. Jarang bersifat parasit, dia hidup bebas. Contohnya planaria, kalau nama Indonesianya Dukesia sp. Ini tinggal di air tawar, tapi ini jarang kita temui di sekitar kita. Kelas selanjutnya adalah Cestoda. Contoh dari Cestoda adalah cacing pita pada sapi dan pada babi. Hewan ini hidup parasit, menumpang pada makhluk hidup lain, pada inangnya, baik pada alat perjalanan dan hewan. Tubuhnya terdiri atas segmen-segmen berluas-luas. Ini kan berluas-luas. Di setiap segmen ada prokloktid, alat perkembangbiakan. Di sini dalam setiap segmennya ada ovarium, penghasil sel telur. Ada testis, penghasil sperma. Berarti kelaminnya ya jantan ya betina. Tubuhnya dapat dibedakan sekolek. Ya, ini sekoleknya ini. Nomor 1 ini sekoleknya. Ini sebagai kepalanya. Ada alat isapnya untuk mengisap sari-sari makanan, menempel pada tubuh inang. Lalu ada leher pada bagian tubuhnya ini, lehernya. Leher ini, nah, lalu contoh pada hewan ini adalah Taenia solium, cacing pita pada babi. Taenia saginata itu pada babi. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya, ya, pertama kali manusia yang di dalam tubuhnya itu ada cacingnya, ya, dalam usus. Maka dia akan bertelur cacing itu. Nah, cacing itu bertelur. Setelah bertelur, telur itu akan keluar bersama feses. Nah, akhirnya di sini telur itu nanti ya melekat pada rumput-rumputan, ya, dimakan oleh sapi atau dimakan oleh babi. Nah, ini nanti akan menjadi larva dan melekat pada daging sapi atau dagingnya babi. Dimakan manusia, maka larva nanti, Cysticercus nanti, itu nanti akan berkembang biak di dalam usus menjadi cacing dewasa. Seperti itu. Sehingga kalau makan daging sapi sama daging babi harus dimasak dulu, biar larvanya, Cysticercusnya itu mati. Hanya kelas yang ketiga dari Platy helminthes itu adalah Trematoda. Hewan ini parasit, menumpang pada manusia dan hewan. Di sini ada alat isapnya, ya, memiliki alat isap untuk mengisap zat-zat yang ada di dalam hati atau di dalam
artinya kambing. Memiliki inang perantara, misalnya gini. Di sini ada kambing. Di dalam kambing itu ada telurnya, ada cacing dewasanya. Lalu dia menetas menjadi telur, telurnya akan keluar bersama feses. Lalu telur tadi menetas menjadi larva merasidium, masuk ke dalam tubuhnya siput. Ketika masuk dalam tubuhnya siput menjadi redia. Dalam tubuh siput itu menjadi serkaria. Lalu keluar berenang-renang menuju rumput, dan rumput itu dimakan oleh kambing. Nah, serkaria nanti, istana nanti ya akan menjadi cacing dewasa. Nah, cacing ini ada ektoparasit pada ikan. Berarti dia itu hidup di luar tubuhnya ikan, menempel pada kulitnya ikan. Ada yang endoparasit. Endoparasit itu ada dalam tubuhnya, ada dalam ususnya misalnya. Contoh cacing adalah Fasciola hepatica. Karena itu pesan Bapak, jangan makan daging mentah, karena kemungkinan daging itu ada larvanya dari cacing. Seperti itu. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.